Kita ini kadang-kala jamaah untuk masalah dosa. Ya, banyak orang terjebak dalam dosa, tapi merasa nggak dosa. Apa penyebabnya? Seperti kebanyakan umat Islam yang makan riba. Dia kerja riba, mobilnya riba, motornya riba, HP-nya riba. Terus apa lagi? Rumahnya udah. Istrinya mungkin riba juga. Dia juga ngutang untuk mahar istrinya. Banyak di antara mereka yang tidak merasa itu dosa. Enggak merasa itu dosa. Bahkan orang tua ketika melihat anaknya resign dari kerjaannya, dari bank konvensional, keluarganya semua pada marah. Kenapa? Karena selama ini tidak dianggap dosa, jemaah. Ketika melihat anaknya resign, Allah, ini ikut aliran apa kau nak? Ya Allah jemaah, hada dinuna, hada Islam. Udahlah nak, kau jangan ngaji sama yang jenggot-jenggotan itu. Aduh, sesat kau nanti nak sama dia. Dari selama ini kau nyaman hidup, punya mobil, punya motor. Sejak kau ikut kajian itu jadi miskin kau. Subhanallah jemaah. Betul jemaah. Itu orang tidak merasa dosa, kenapa? Karena tidak ngerti, nggak paham. Gimana kita mau menghisap diri kita kalau kita nggak paham mana yang dosa, mana yang pahala? Kita nggak ngerti nih. Kita hanya ikut perasaan. Contoh nih, kadangkala ada seorang keponakan, dia selalu salaman, ciuman, dicium sama istri pamannya. Karena selama ini Ustaz, ana pikir istri paman ana kan mahram buat ana. Dari mana istri pamanmu jadi mahram? Ya kan seperti paman ana lah Ustaz. Enggak. Di sini dibutuhkan ilmu untuk melihat. Oh ternyata yang ini dosa. Ini nih yang pahala. Ana kira ini dapat pahala, ternyata enggak. Sebagian umat Islam tidak pakai jilbab. Nah, masih kita lihat. Ketika ditanya, kenapa bu kok nggak pakai jilbab? Kan ada fatwa yang mengatakan jilbab tidak wajib. Nah, berarti kan dia melepas jilbabnya tidak merasa itu dosa. Tapi ada orang yang dikatakan, mbak kok nggak pakai jilbab? Doakan Ustadz, mudah-mudahan saya dapat hidayah, saya kepingin pakai jilbab. Ini nggak apa-apa. Yang tadi itu yang pertama dia meninggalkan jilbab dengan ilmu. Karena ada fatwa yang mengatakan jilbab tidak wajib. Kalau yang kedua karena dia belum mampu pakai jilbab. Tapi dia tahu, ana tahu Ustaz, seharusnya seorang muslimah itu pakai jilbab, ana faham Ustaz. Cuma ana kok belum siap untuk hal itu. Ya kita doakan. Tapi kalau yang pertama, ya mau gimana, dia merasa udahlah, orang ada fatwa seperti itu. Maka ilmu jemaah. Kita ini mau menghisap diri kita butuh ilmu. Antum pelajarin ilmu tuh. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang mubah, perlu kita pelajarin, perlu. Kalau kita tidak tahu dengan rambu-rambu, kita akan sering ditilang sama polisi. Antum orang tuh kalau datang dari luar kota, nggak tahu dengan rambu-rambu yang ada di kota itu, tahu-tahu dapat 100 meter ditilang. Ntar 500 meter ditilang lagi. Allahu Akbar. Kenapa aku ditilang terus? Ya, Bapak tahu ini larangan. Oh, saya nggak tahu Pak. Saya dari luar kota. Ya, Bapak kan punya SIM. Bapak berarti sudah belajar? Iya Pak, saya SIM-nya bayar Pak. Masya Allah. Kayak gitu tuh banyak umat Islam yang nggak ngerti dengan rambu-rambu. Sehingga diterabas sama mereka. Merasa nggak dosa. Merasa tidak dosa dia. Tapi ketika berilmu, kenapa Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah di antara hamba-hambanya siapa? Para ulama. Orang yang ngerti, yang faham. Dia baru takut. Antum ketika tahu di depan sana ada polisi yang jaga. Antum pakai seat belt nggak? Masya Allah.
Langsung dipasang. Kenapa mas? Ada bapak polisi. Kelihatan itu tuh, kelihatan. Tapi orang yang tidak punya ilmu, dia tenang. Tahu-tahu kiri. Allah, kenapa kiri? Oh, bapak nggak pakai seatbelt. Allah Akbar. Ilmu jemaah. Maka untuk hisab diri kita nih, kita harus belajar.